warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali, semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Karena situasi pandemi menuntut kita untuk selalu siap siaga kalau virus COVID itu datang ke kita. Tapi kalau kita sudah siap, mungkin kita tidak tertular atau mungkin kita hanya gejalanya ringan saja atau bahkan tanpa gejala. Dan jangan lupa segera lakukan vaksinasi. Pertemuan keempat kita ini, kita akan mendiskusikan tentang leadership and change, ya, lesson from dynamic environment. Atau bagaimana kemarin kita belajar tentang sistem thinking, berpikir sistem. Kenapa? Karena begitu banyak perubahan di lingkungan kita, sehingga kita tidak boleh terpaku pada satu kejadian, tetapi harus melihat secara keseluruhan. Disinilah perannya seorang leader untuk melihat perubahan dan bagaimana kecenderungan dari perubahan itu, bahkan dia bisa memimpin perubahan itu menuju tujuan yang diharapkan, terutama untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif. Dalam itu saja organisasi rumah sakit yang teman-teman geluti. Ya. Nah, ada hal yang menarik ya, bahwa the future is VUCA. Ini dari kalimat volatile, uncertain, complexity, dan ambigu ya. Nah, apakah public health seperti itu? Apakah rumah sakit seperti itu diharapkan? Sepertinya jawabannya sudah jelas ya. COVID jelas-jelas VUCA. Ya. Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Kita lihat misalnya Eropa, Liga Primer di Inggris, kemudian kemarin di Jepang ya, sebagian sudah ada penontonnya. Tapi ya, kita lihat juga Amerika, kasus sekarang meningkat lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Ini yang barangkali kewaspadaan kita, karena memang perubahan itu bisa dari manapun, termasuk dari penyakit itu sendiri. Dan jangan lupa perubahan yang juga sangat cepat adalah teknologi yang bisa membuat kita terdistraksi ya, karena ada perubahan baru yang cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti, maka kita akan ketinggalan oleh teknologi itu. Nah, kalau kita lihat perubahannya yang terjadi di lingkungan, healthcare system environment, ya, di sini ada banyak tulisan yang bisa saya sampaikan di sini. Intinya apa sih yang akan mendorong kita berubah? Ya? Apakah karena pembiayaan? Jelas ya. BPJS datang dengan sistemnya atau program JKN yang dirunning oleh BPJS, kita pun mau menyesuaikan ya. Kalau enggak, kita akan tidak mendapatkan pasien ya, karena ternyata terbesar justru di situ. Kemudian populasi yang aging harus menyesuaikan juga pelayanan kita supaya nggak sesuai. Kemudian adanya obat baru, ada teknologi baru, dan kemudian ada opposing model, fee for service misalnya. Kalau masyarakatnya meningkat, bisa jadi asuransi ditinggalkan, kan begitu ya, kalau kemampuan membayarnya meningkat. Ya. Walaupun secara umum mungkin masyarakat juga lebih simpel dengan menggunakan asuransi, kan gitu ya. Nah, di sisi lain ketidakpuasan pasien, kemudian ada reformasi sistem kesehatan, dan berbagai kerumitan juga itulah yang akan membuat kita berubah. Ya. Kemudian ada juga lifestyle yang berubah, kemudian high cost dan digital health juga ini akan mendorong kita berubah. Karena itu kita juga mesti lihat di sisi lain ada revolusi industri ya. Kita lihat tahap 1, 2, 3, 4, sekarang kita sudah di industri revolusi tahap 4 ya, yang jelas Internet of Things, dan masyarakatnya juga mengalami evolution 5.0 society evolution ya, yang menjadi super smart society, dan sehingga mereka bisa dengan mudah mengakses teknologi dan mengakses berbagai kebutuhan termasuk rumah sakit dengan informasi yang ada di tangan mereka. Inilah yang akan membuat kita menjadi VUCA ya, volatile, certain, complexity, dan ambiguity yang makin jelas gitu. Nah, COVID jelas ya, ini telah membuat kita yang tadinya normal menjadi abnormal, dari pendidikan, pekerjaan, rekreasi, ibadah bersama, olahraga. Ini normalnya seperti ini, ya, sekolah di sekolah, kerja di tempat kerja, tapi kemudian kita sempat semuanya di rumah saja kan begitu ya. Lalu tentu saja ada pengurangan nilai hidup, karena normalitasnya berkurang, manfaatnya juga mungkin berkurang, produktivitas, kesehatan, dan silaturahim kita juga berkurang. Tapi dengan adanya teknologi informasi seperti ini, silaturahim kita bisa tetap terjalin. Nah,
Jadi norma ini prinsipnya apa sih? Norma lama tidak sesuai karena rawan tertular COVID atau virus. Atau bisa jadi bukan COVID yang membuat kita berubah, tapi perubahan itu mengakibatkan kita tidak relevan. Karena itu kita menjadi rawan dan bisa ketinggalan kan gitu ya. Jadi bagaimana supaya bisa kembali normal, maka norma lama itu bisa diperkuat atau diganti dengan norma baru. Ini challenge ya. Bagaimana kita bisa melihat praktek-praktek baru di rumah sakit. Nah, disinilah barangkali kita bisa sebut sebagai new normal untuk hospital seperti apa. Artinya, memang ada risiko berbisnis, tapi kita harus jalani, karena risiko itu bagian dari risk yang harus kita kelola. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, misalnya kasus COVID kemarin jelas ya, kita masih dihadapkan pada tingginya kasus, kemudian kasus ini mestinya membuat kita mengalami pencerahan. Kira-kira apa sih gitu ya? Atau peluang apa gitu ya? Jadi kita bukan berpikir lilin terus ya, tapi berpikir cara baru, apa yang bisa lebih baik. Oke, ini bola lampu. Tapi supaya bisa gimana caranya? Ya tidak bisa dong dengan cara mengerjakan lilin. Harus bekerja dengan cara membuat bola lampu. Ya. Pola pikir itu harus diikuti dengan pola kerja yang baru. Ini barangkali mesti ingat karena COVID belum tentu akan selesai dalam waktu singkat. Jadi kita harus melakukan perubahan. Di samping perubahan-perubahan lain yang datang dari luar juga akan bisa menggilas kita kalau kita tidak melakukan perubahan. Seharusnya kita yang leading, tapi kan belum tentu semua kita mampu melakukan leading. Lebih tepat barangkali bagaimana menyesuaikan. Disinilah peran leader itu sangat penting untuk melihat bagaimana perubahan itu terjadi dan ke arah mana, dan dia tidak boleh ketinggalan gitu ya. Karena leader yang ketinggalan akan bikin masalah bukan hanya bagi dirinya tapi bagi organisasi dan juga tentu bagi masyarakat banyak yang bergantung kepadanya. Nah, kita lihat di sini misalnya ada hal yang menarik ya ketika kita mengalami monetary crisis tahun 2008-2010 ya. Ini sebenarnya great crisis ya. Walaupun Indonesia rada kurang rasanya. Nah, di situ dikenalkan istilah new normal. Ya, new normal itu adalah ketika kita berbisnis dalam situasi yang masih banyak risiko gitu ya. Nah, IBM membuatkan survei ya di sini kita lihat apa sih yang kualitasnya dari leadership yang diharapkan. Ternyata misalnya kreativitas, integritas, global thinking yang menarik ya. Ada kreativitas, ada global thinking, kemudian influence, kemampuan mempengaruhi, dan openness ya. Ini beberapa hal yang barangkali kalau kita lihat tiga besarnya adalah creativity, integrity, dan global thinking. Ini yang barangkali mesti kita punya. Sementara itu Forbes ya, pada 2019, artinya ini di awal-awal pandemi atau menjelang ya, mohon maaf. Jadi yang diharapkan adalah di sini kita lihat sini ya, kemampuan apa yang diharapkan ya. Enthusiasm yang tinggi gitu ya, kemudian integritas, communication skill, loyalty, leadership, ya, kemampuan membuat keputusan dan menjadi secure tentang karismanya. Ternyata masih penting seperti itu ya. Artinya ini beberapa hal yang barangkali kita bisa lihat kualitas dari seorang pemimpin ke depan seperti apa. Nah, ini sebenarnya yang menjadi rujukan dalam pengembangan kemampuan atau kompetensi S2 Kesmas S2 Rumah Sakit di Indonesia yang kita adop dari Perhimpunan Pendidikan S2 Rumah Sakit ya, yang kita merujuk kepada National Center for Healthcare Leadership. Kita lihat di sini ada 3 kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang leader, yaitu kemampuan managing people, kemudian mentransformasi, dan kemudian melakukan eksekusi untuk mencapai tujuan itu. Jadi 3 hal ini mesti kita miliki bersama-sama. Nah, bagaimana ini efektif? Tentu saja seorang leader tidak bisa melihat hanya bagian-bagian kecil, harus melihat secara keseluruhan agar bisa membuat keputusan yang lebih tepat, gitu ya. Nah, karena itulah memang di situasi yang penuh perubahan seperti ini, memang ada panggilan untuk lahirnya new leader ya, yang memiliki direction baru dan juga kemudian strategi yang baru. New leader itu bisa jadi orangnya lama, tetapi dia menggunakan pendekatan baru. Jadi bukan kemudian diganti ya. Nah, yang prinsipnya adalah, tolong diingat, all practice itu harus dibawa menjadi current practice seperti apa. Dan ini apakah cocok nggak untuk ke depan? Ya, sebagai new practice. Jadi kalau selama ini kita punya best practice, ingat itu nuansanya lah masa lalu,
kita mesti melihat sekarang cocok nggak, atau ke depan praktis apa yang lebih cocok lagi gitu ya. Dan disinilah continuous changing proses yang harus selalu di nurture oleh seorang pemimpin di sini. Nah, jadi the leader for the next practices ini kita sangat tunggu. Ini 2021 ke depan seperti apa, jalan masih panjang, kita tidak tahu ujungnya kemana. Karena itu, maka pandangan kita harus jauh ke depan. Apakah 10 km view atau lebih dari itu? Ya, karena memang pandangan kita kadang-kadang memang cuma mempunyai 10 km kan begitu ya. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah misalnya kalau dari konteks meta leadership, maka ketika melakukan leader itu bukan lagi sekarang kita memanage diri kita, lead the person gitu ya, kemudian lead down kepada anak buah kita, tapi juga kita mesti melihat situasi yang berkembang seperti apa. Ini leader penting sekali memahami seperti itu. Juga ke atas, lead up ya, karena rumah sakit tidak dimiliki oleh sendirian, di atas masih ada owner, masih ada komisaris dan lain-lain barangkali, termasuk juga kebijakan pemerintah daerah yang harus kita tangani ya. Kemudian juga lead across and learn beyond ya, ke tempat lain yang barangkali menjadi pembangun dari interaksi sistem yang ada di rumah sakit itu. Semua harus kita lihat sebagai sebuah kesatuan yang memang saling berinteraksi. Nah, kemudian di sini inilah pentingnya everything rise and fall on leadership. Penting sekali karena kalau salah merespon, maka kita bisa mengakibatkan tidak berjalannya sistem dan organisasi kita bisa terganggu, bahkan organisasi bisa mengalami kemunduran, ya, bukan kemajuan atau malah kejayaannya akan berujung dengan keruntuhan ketika itu tidak berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kira-kira gitu ya, berpikirnya seperti apa seorang leader itu ya, yang pasti bukan sekedar strategic influencing, kemampuan mempengaruhi secara strategis, dan juga kemampuan strategic planning dan thinking, tapi strategic acting juga harus ada, dan strategic teaming, ya, membangun tim serta strategic learningnya juga harus dia miliki. Untuk apa? Supaya dia bisa terus-menerus memperbaiki vision and culture-nya seperti apa, membangun kapasitasnya, kemudian share responsibility karena dia tidak boleh kerja sendiri, dan kemudian bagaimana melakukan perbaikan baik pada dirinya maupun staf yang menjadi pengikutnya, karena seorang pemimpin pada dasarnya adalah leadership is first and fast learner gitu ya. Jadi pada hanya seorang leader itu adalah mereka yang belajar duluan dan juga belajar cepat. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, role leadership from learning organization, masa kita lihat kalau kata Peter Senge di sini, ya, dia itu mendesain, juga menjadi steward dan juga sebagai teacher dalam pengembangan kemampuan dari anak buahnya. Jadi tolong diingat di sini, ya, dia bukan sekedar buat dirinya sendiri. Maka KPI seorang leader yang baik adalah sebetulnya adalah ketika dia mampu mendevelop the future leader. Gitu, ya. Disinilah kita akan bawa diskusi kita ya kepada sebuah refleksi, apakah rumah sakit Anda mendorong tumbuhnya suasana belajar dan lahirnya para pemimpin baru? Gitu ya. Kalau belum, apa yang dilakukan rumah sakit itu? Sehingga rumah sakitnya bisa benar-benar bisa menjadi sebuah rumah sakit yang memang ada kontinuitas bisnis dan kontinuitas leadership yang semakin baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.